Saudara-saudara, kita akan belajar untuk melihat apa sih yang dimaksud dengan waroi itu. Waroi itu adalah ikhtiyat min haramin, hati-hati dari barang haram. Kenapa harus berhati-hati? Karena bagian dari ibadah kita itu bisa menjadi ibadah yang diterima Allah kalau kita tidak makan minum dari rezeki yang haram, dan akan mengganggu kita dalam ibadah serta akan menjadikan ketidakbaikan kita dalam hidup. Ketika Imam Syafi'i beliau sholat, lalu beliau ternyata janggal dalam sholat tersebut, dan Imam Syafi'i terganggu. Setelah sholat beliau berlari kepada ibunya, "Ibu, kenapa saya tidak bisa sholat dengan baik? Kenapa saya tidak bisa konsentrasi dalam sholat saya, tidak bisa khusyuk?" Lalu serta-merta ibunya memberikan cerita kepada Imam Syafi'i. "Dulu pada saat kamu masih kecil, kamu menangis karena tidak ada minuman dan susu. Lalu saya berlari ke sebuah rumah. Ternyata di sana ada minuman berupa susu perah, susu dari kambing yang diperah. Lalu saya bawa ke rumah, lalu saya minumkan kepada kamu, dan saya tidak pernah izin sama orang yang punya susu tersebut. Akhirnya kamu bisa tidak menangis dan kamu terdiam." Akhirnya dengan serta-merta Imam Syafi'i berlari kepada rumah itu. Di rumah itu terlihat tidak ada orang, tapi orang itu bukan pemiliknya, tapi mungkin ahli warisnya. Lalu beliau menceritakan kepada orangnya bahwa ada segelas susu yang tidak pernah izin kepada orang yang punya di situ. Lalu mereka meridhoinya. Kemudian Imam Syafi'i pulang. Lalu Imam Syafi'i tidak terganggu lagi. Ini artinya bahwa makan haram itu adalah berbahaya. Dia akan menjadi vitamin, menjadi darah dalam otak kita. Untuk kita sendiri, otak kita akan dijejali dengan hal yang haram, dan kita akan berencana untuk melakukan hal yang haram. Lalu hasilnya kita akan melakukan hal yang haram, dan kita mendapatkan nikmat yang haram. Untuk anak-anak kita, menjadi sperma, menjadi anak kita, bahannya dari suatu hal yang haram. Mereka sulit untuk menjadi berkah dan sulit untuk dinasehati. Itu belum di akhirat. Di dunia saja sudah berbahaya, mengganggu ibadah, mengganggu sesuatu hal yang ada dalam hidup kita. Lalu di akhirat apa yang terjadi? Dalam sebuah dasar dikatakan, lahmun nabatun, daging yang tumbuh min haramin, dari hal yang haram, fannaru aulabeh, maka neraka yang menguasai. Naudzubillah teman, naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang haram, dan semoga kita bisa berusaha mencari nikmat yang halal dari pekerjaan yang halal. Semoga panjenengan diberi kehalalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan kebaikan untuk kita, baik dunia maupun akhirat. Kita berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita untuk mendapatkan rizki yang halal, kesehatan, dan umur yang panjang. Maka dari itu, jangan sampai kita tercampuri dengan haram. Salah satunya adalah ada dari hak-hak orang lain yang campur ke kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai solusi? Sedikit demi sedikit kita hindari itu, dan kita berdoa kepada Allah, dan kita sampaikan kepada orang yang pernah punya hak yang kita rampas. Kita minta ridhonya, atau kita berikan hal yang masih ada, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.